Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina lil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita masih berikan kesempatan, kesehatan untuk bersama berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ahabul biqa ilallah masajiduha, tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai adalah masjid-masjidnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mungkin sebagai ucapan marhaban bikudumikum, selamat datang bagi antum sekalian para santri yang dari program Rumah Bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik lakum. Semoga antum sekalian di kedepannya bisa mengambil faedah-faedah yang banyak, apalagi antum di hadapan para asatidzah, Ustadz Ubaid hafizallahu ta'ala bersama ustadz-ustadz yang lainnya yang membantu antum sekalian ya dalam pelajaran, dalam program, dan insyaallah ta'ala di kemudian hari akan mengharapkan antum sekalian bisa banyak mengambil faedah ya, dan menjadi para penerus dakwah dan juga menyampaikan dari apa yang antum ketahui, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan juga penutup pintu-pintu kejelekan. Dan juga ikhwah sekalian yang datang ya dari tempat yang lain, yang kami ucapkan marhaban bikudumikum. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana biasanya pada jadwal kita di malam hari ini kita membaca tafsir juz tafsir juz amma yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya, dan pada kesempatan yang lalu sebelum Ramadan kita telah masuk pada pembahasan surat Al-Lail. Pada surat Al-Lail, dan insyaallah ta'ala mungkin kita akan ya ulang lagi karena kemarin belum selesai. Dan mungkin sebagian dari kita apabila terputus mungkin ya akan ya lupa dari apa yang telah dibaca pada kesempatan yang lalu. Sebelum kita mulai, siapa yang baca? Ada yang baca? Ya, silakan. Sampai ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, "Wal-laili idza yaghsha." Wal-lail, sebagaimana kita ketahui, itu adalah sumpah, dan ini adalah merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bersumpah ya dengan apa yang Dia kehendaki. Demi malam idza yaghsha, itu apabila malam itu telah ya menutupi, yaghsha itu menutupi atau menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah kembali, wan nahar, itu demi siang apabila telah terang benderang, itu tajalla, itu telah tampak, ya telah terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini berarti ya bersumpah dengan yaitu makhluknya. Itu demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Di sana ada yang mentafsirkan ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang mulia. Sebagaimana nanti akan kita baca dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Kemudian inna sa'yakum lasyatta. Kemudian sungguh usaha kalian ya lasyatta, itu memang apa? Beraneka ragam. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan, yaitu man a'ta wattaqa, itu memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan ya adanya pahala, itu adanya pahala yang baik. Pahala yang terbaik itu adalah surga. Dan nanti ada yang mentafsirkan yang lainnya. Ada barang siapa yang benarkan perkataan la ilaha illallah. Di sana ada yang mentafsirkan yaitu ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami, ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Itu kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, yaitu tidak butuh, tidak perlu pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan pahala yang terbaik. Mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yaitu menuju kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kemudian dan hartanya tidaklah bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ini dari ya terjemah dari yang disebutkan. Kemudian ya kita akan masuk pada pembahasan. Sebelum kita masuk pada tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, kita akan sampaikan tentang nama surat Al-Lail. Di surat Al-Lail itu sebagaimana kita ketahui ya, di sana ada yang menyebutkan ya bahasanya di sana ada yang menyebutkan namanya adalah surat Wal-Lail. Ya, jadi ada surat Al-Lail dan juga ada yang menyebutkan namanya adalah surat Wal-Lail. Kemudian juga di sana ada yang mengatakan surat Wal-Laili idza yaghsha. Mungkin ya di antara kita ada yang mengetahui ya bahasanya di sana ada yang menyebutkan Wal-Laili idza yaghshaha. Itu Wal-Laili idza yaghshaha. Atau wal-laili idza yaghsha. Kemudian ya dalil yang menunjukkan ya bahasanya penamaan tersebut yaitu wal-laili idza yaghshaha adalah hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhuma ketika Mu'ad bin Jabal. Dan antum sekalian ya telah mendengar tentang kisahnya Mu'ad, yaitu ketika mengimami kaumnya. Ketika dia setelah ya sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian dia tsumma ya'ti faya ummu qaumah. Ya, kemudian dia mendatangi kaumnya, kemudian dia sholat bersama kaumnya menjadi imam.
ya, maka fasalla lailatan. Kemudian Mu'ad ini salat pada suatu malam, itu pada salat Isya bersama Nabi SAW, ya, al-Isya. Tsumma ataqauma fa'ammahum. Kemudian datang kembali menuju kaumnya, ya, kemudian apa? Mengimami kaumnya. Kemudian Mu'ad bin Jabal memulainya dengan apa? Surat Al-Baqarah. Nah, dengar cerita ini, ya, mengimami dengan membaca surat apa? Al-Baqarah. Ya, kemudian ada seorang yang apa? Keluar. Kemudian apa? Dia sholat sendiri. Kemudian karena ada urusannya dalam hadis yang panjang. Kemudian syahid yang ingin kita sampaikan, yaitu pembahasan yang ingin kita sampaikan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, berkata kepada Mu'ad, ya, kemudian mengatakan, ya Mu'ad, afattanun anta, wahai Mu'ad, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Itu apakah engkau akan melarikan manusia dari masjid Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ada seorang yang apa? Yang tadi apa? Melapor kepada Rasulullah SAW. Itu misah dari apa? Jamaah, kemudian dia sholat sendiri, kemudian pergi mendatangi Rasulullah SAW melaporkan apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Ya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'ad afattanun anta. Ya, wahai Mu'ad, apakah engkau akan, ya, menjadi, ya, tukang fitnah, yaitu maksudnya apa? Melarikan manusia dari masjid. Ya, Iqra wasyamsi waduhaha. Ini diantara, ya, kalau sholat Isya diantara yang sunahkan adalah yang membaca surat wasyamsi idza duhaha dan yang semisalnya. Kemudian wadduha. Ya, kemudian walaili idza yaghshaha. Ini syahid kita, pembahasan kita bahasanya apa? Ya, selain nama al-lail juga ada nama apa? Walaili idza yaghshaha. Ya, walaili idza yaghshaha atau wasabbihisma rabbikal a'la. Ini diantara nama surat Al-Lail. Kemudian penjelasan tentang apakah surat Al-Lail yaitu Makkiyah atau Madaniyah, ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir juga bahwasannya, ya, surat Al-Lail ini adalah, ya, surat Makkiyah. Itu surat yang, ya, diturunkan sebelum, ya, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dihikayatkan, ya, diceritakan al-ijma, itu kesepakatan para ulama bahwasanya surat Al-Lail ini adalah surat Makkiyah, ya, adalah surat Makkiyah. Kemudian, ya, di antara maksud dari surat Al-Lail, ya, sebelum kita masuk, bahwasanya di dalam surat Al-Lail terdapat penjelasan tentang keadaan orang-orang beriman, ya, dan keadaan orang-orang kafir, ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya, sebagaimana ayat yang tadi telah dibaca dan diterjemahkan. Kemudian termasuk perkara atau pembahasan yang penting dalam surat Al-Lail, ya, bahasanya dalam surat Al-Lail itu terdapat al-qasam. Ya, al-qasam yaitu sumpah akan perbedaan, ya, keadaan manusia, ya, dalam berbuat baik dan dalam berbuat kejelekan. Kemudian termasuk pembahasan penting dalam surat Al-Lail tentang bayan sarafil mu'minin, itu tentang penjelasan keutamaan orang-orang beriman, wa fadail a'malihim, dan juga keutamaan dari amalan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Lail dapat apa? Madzammah al-musyrikin, yaitu celaan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu a'malihim, dan buruknya amalan-amalan mereka. Dan juga nanti akan apa? Ya, terdapat jaza, ya, kulli, ya, wa jazai kullin minhum, yaitu balasan dari, ya, semua dari apa yang dilakukan oleh manusia. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan, ya, mendapatkan, ya, keburukan dan kesengsaraan. Kemudian, ya, di dalam pembahasan surat Al-Lail bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk sebagai pemberi peringatan terhadap kebenaran, dan balasan bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW itu adalah, ya, api neraka. Dan orang-orang yang bertakwa maka balasannya akan selamat, ya, mereka akan selamat dari api neraka. Ini diantara, ya, pembahasan, ya, terpenting di dalam surat Al-Lail. Kemudian kita akan masuk pada surat Al-Lail, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala,
ya beliau rahimahullah taala meninggal pada tahun 1376 ya rahimahullah taala. Ya, beliau adalah ya seorang ahli tafsir dan juga ya banyak bidang-bidang ilmu yang ya beliau kuasai baik dalam tauhid, akidah, ya sebagaimana antum ketahui berapa banyak karya beliau rahimahullah taala yang beliau tinggalkan pada kita sekalian. Ya, tinggal kita sekalian yang apa? Mau menelaah, ya mempelajari dari apa yang telah beliau tinggalkan pada kita sekalian. Berkata rahimahullah taala, "Hada qasamun minallah." Ya, maka ini adalah qasam, yaitu sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bizaman, yaitu dengan masa alladzi taqa'u fihi af'alul ibad. Di waktu itu adalah terjadi di dalamnya apa? Perbuatan hamba. Ya, perbuatan hamba itu terdapat di dalam waktu. Ya, tafawut ahwalihim ala tafawuti ahwalihim. Yaitu dengan apa? Berbeda-bedanya keadaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza yaghsha. Ya, dan demi malam apabila malam itu apa? Yaghsha, menutupi, yaitu menutupi ya al khalqa. Ya, bidolamihi, itu menutupi, menyelimuti ya dengan apa? Menyelimuti manusia atau makhluk itu dengan kegelapannya. Fayaskun kullun ila ma'wahu wa maskanihi. Maka semua apa? Kembali, yaitu tinggal ya ke tempat tinggalnya. Ya, maskan, ma'wah, ya tempat untuk berlindungnya. Ya, misalnya burung kembali ke sarangnya. Ya, manusia ya kembali ke rumahnya. Ya, dan mungkin sekarang apa? Kadang ya terjadi apa? Perubahan. Ya, bahasanya sekarang apa? Manusia siangnya apa? Istirahat, malamnya apa? Kerja. Ini diantara ya terdapat perubahan. Adapun ya pada asalnya ya ketika seorang itu apa? Masuk di malam hari, maka itu adalah apa? Itu adalah waktu istirahatnya. Itu adalah ya waktu istirahatnya. Sehingga apa? Wa yastarih al ibad minal kaddi wa ta'ab. Ya, sehingga apa? Hamba-hamba itu manusia mereka bisa apa? Beristirahat dari al-kad. Ini al-kad apa? Keletihan. Ya, wa ta'ab, dan juga apa? Dari kecapean. Ya, wan nahari idza tajalla. Dan demi siang idza tajalla, apabila telah terang benderang lil khalqi, itu bagi makhluk. Maka fastada'u binurihi, maka mereka apa? Bisa mengambil sinar atau penerangan ya binurihi, dengan cahayanya. Ya, fastada'u binurihi, itu dengan cahayanya. Sehingga bawantasaru fi masalihihim. Ya, sehingga mereka itu apa? Tersebar dalam maslahat mereka. Ya, sehingga di waktu pagi hari ya burung keluar dari sarangnya kemudian apa? Pergi mencari makan. Ya, begitu pula manusia di waktu pagi harinya kemudian pergi mencari ya mata pencaharian atau mencari pekerjaan dan yang semisalnya. Itu tergantung pada maslahat mereka. Ya, antum sekalian apa? Keluar menuju masjid, kemudian setelah itu ya membaca Al-Qur'an, membaca wirid ya pagi dan sore, yaitu di waktu paginya misalnya, kemudian apa? Melakukan aktivitas yang antum biasa apa? Lakukan. Maka wa ma khalaqa dzakara wal untha. Ya, dan demi apa? Penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, in kanat ma mausulatan, ya, ini kita bahas yang pertama. Apabila ma-nya itu adalah ma mausulah, ya, dalam pelajaran nahwu, ya apabila ma-nya itu adalah ma mausulah. Di mausulah itu mungkin mudahnya apa? Kalau diartikan apa? Dengan kata apa? Ada yang ya. Ya, demi zat. Maka apabila mausulatan kanat iksaman binafsi al-karimah al-mausufah. Maka sumpah di sini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dirinya. Dengan dirinya yang mulia yang disifati. Berarti apa? Demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini kalau ma-nya apa? Mausulah. Bisa dipahami? Ya, apabila ma-nya mausulah. Maka ini apa? Adalah sifat ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan kemuliaan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki nama ya Al-Karim, yaitu Maha Mulia. Binafsihi Al-Karimah Al-Mausufah. Ini apabila ma-nya mausulah bi annahu khaliqudz dzukur wal inath.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, ini apabila ma-nya mausulah. Wa in kanat masdariyatan, apabila ma-nya di sini wa ma khalaqa dzakara wal untha, apabila ma-nya itu apa? Masdariyah. Atau yang disebut dengan apa? Mungkin kata benda seperti itu. Wa in kanat masdariyah, apabila ma-nya itu adalah masdariyah, kana qasaman bi khalqihi. Maka ini adalah merupakan qasam ya terhadap apa? Penciptaannya. Itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa? Laki-laki dan perempuan. Bisa dibedakan tidak? Atau nanti insyaallah apa? Belajarnya yang belum ya mengetahui bahwasanya ma-nya bisa mausulah maupun ma-nya adalah masdariyah. Ya, ma-nya mausulah, kalau mausulah itu adalah ya sifat. Ya, itu adalah sifat. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan dirinya yang mulia. Ya, ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kemuliaan. Kemudian apabila ma-nya itu adalah ma masdariyah, maka ini adalah merupakan sumpah ya terhadap penciptaannya terhadap laki-laki dan perempuan. Dan juga wa kamali hikmatihi fi dzalik. Dan juga kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala fi dzalik, yaitu dalam yang demikian itu an khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat, itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan pada setiap sinfin ya setiap jenis ya minal hayawanat, itu dari hewan-hewan, allati yuridu baqa'aha, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya tetap adanya, ya itu adalah apa? Dzakaran wa untha. Sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya apa? Apabila jenis jantan dengan betina ya melakukan perkawinan, maka apa? Nanti akan menghasilkan keturunan. Ya, ini pada asalnya. Ya, sehingga apa? Itu akan melanggengkan ya senantiasa ada apa? Keturunan yang ya terus-menerus. Ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Liyabqa an-nau walayat mahil. Sehingga apa? Jenis dari misalnya hewan tersebut apa? Tetap ada walayat mahil, dan tidak apa? Yat mahil apa Mas? Yat mahil tidak apa? Tidak punah, yaitu tidak musnah. Ya, itmahalla yatmahillu. Ya, itu apa? Tidak musnah, tidak hilang. Ya, wala yatmahil. Wa qada kullan minhuma ilal akhar bisilsilati sahwah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan ya qada, itu apa? Qada yaqudu, ya, itu menuntun. Maksudnya apa? Menunjukkan setiap dari keduanya ya, laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina kepada yang lainnya itu apa? Ada silsilah. Itu ada rantai syahwat. Maka di sini sebagai bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang yang apa? Mencintai apa? Sesama. Ya, atau apa? Kalau disebut apa? Itu mithliyah, yaitu apa? Yang semisalnya laki-laki mencintai laki-laki, maksudnya apa? Mencintai dalam hal syahwat. Ya, begitu pula perempuan menyukai perempuan dalam hal syahwat, maka ini adalah bantahan pada mereka. Yaitu telah keluar dari asal apa? Asal fitrah penciptaannya. Ya, bahasanya laki-laki dan perempuan ini pada asalnya itu apa? Laki-laki cenderung pada perempuan, begitu pula perempuan cenderung pada ya wanita. Maka apa yang diserukan oleh mereka dari musuh ya al-kufar, bahkan ya ada teman ya, di Yaman sana itu memakai status ya seorang laki-laki, enggak tahu orang Eropa atau orang mana, kemudian pakai ya baju perempuan. Ya, pakai rok mini. Bagaimana menurut antum? Pakai rok mini ini yang dianggap sebagai apa? Adalah bentuk kemajuan. Ya, menurut mereka. Ya, padahal mereka telah apa? Ya, telah keluar ya dari agama dengan keluar yang sangat jauh. Ya, merasa bangga. Ya, bahasanya mereka telah apa? Ya, keluar dari agama, ya padahal ya itu adalah pada hakikatnya bukanlah kemajuan, ya tetapi itu adalah ya penyimpangan. Ya, karena telah keluar dari apa? Fitrah kemanusiaannya. Ya, telah keluar dari apa? Fitrah kemanusiaannya. Kemudian wa ja'ala kullan minhuma munasaban lil akhar. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap dari keduanya, laki-laki ya dan perempuan atau jantan dan betina, itu munasaban lil akhar, itu yang sesuai ya, itu yang munasib bagi yang lainnya. Ya, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala
Yaitu apa? Yang maha apa? Pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ini ya makna dari penggalan ayat. Kemudian pada ayat yang setelahnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian lasyatta, maka sungguh ya usaha kalian adalah berbeda-beda. Hada huwal muqsam alaih. Ini adalah yang apa? Dijadikan sumpah. Ya, bahwasanya inna sa'yakum, ya sungguhnya sumpah kalian ayuhal mukallafun, ya sungguhnya sumpah kalian wahai orang yang mukallaf, itu orang-orang yang diberikan beban syariat, ya diberikan ya beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya la mutawitatun, ya la mutawitun, ya tafawutan katsiran. Maka sungguh ya mutafawit itu ada perbedaan yang banyak sekali. Ya, perbedaan yang banyak sekali. Wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha. Dan demikian itu ya sesuai dengan perbedaan ya dalam amalan itu sendiri. Ya, dan juga miqdarnya. Wa nasyat fiha, dan juga semangatnya. Wa bihasabil ghayah, dan sesuai dengan apa tujuannya, al-maqsudah bitilkal amal. Ya, dengan apa? Yaitu bihasabil ghayah, itu dengan sesuai tujuan yang dimaksudkan dengan amalan tersebut. Maka apabila kita memperhatikan ya antara ya dua orang atau banyak orang dalam satu sholat pun ya mereka apa? Berbeda-beda apa dalam tingkatan pahala. Ya, disebutkan dalam hadis bahasanya apa? Seorang dalam satu sholat, ya kemudian di antara mereka ada yang mendapatkan 1/10-nya, di antara mereka ada yang mendapatkan ya 1/9-nya, di antara mereka ya ada tusuk, ada thumun, yaitu ada yang mendapatkan 1/8-nya. Dan ini menunjukkan bahasanya apa? Di antara kita, itu orang yang melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka berbeda-beda dalam tingkatan pahala. Kenapa ini berbeda? Karena tingkat hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang ya ketika dia datang melakukan kewajiban yaitu sholat, ya kemudian apa? Hatinya lalai. Ya, hatinya mengingat perkara-perkara dunia yang sebelumnya dia apa? Lakukan, kemudian dia ketika masuk sholat kemudian apa? Dia ingat di waktu sholatnya. Kemudian seorang yang dia datang masuk ke dalam sholat, ya kemudian dia khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Pahalanya adalah pahala yang besar. Yaitu karena kehadiran hati. Jadi hadirnya hati seorang hamba itu akan membedakan ya tingkatan ibadah, tingkatan pahala ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mengetahui ya bahwasanya seorang ya antara satu dan yang lainnya nanti apa akan beda ya dalam pahala ya dikarenakan apa perbedaan yaitu dari sisi ya hadirnya hati seorang hamba ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga di sini disebutkan hal huwa wajhullah ya, sehingga apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala al-a'la al-baqi ya, ini yang maha tinggi dan senantiasa kekal abadi, wa yabqa sa'i ya lahu bi baqaihi. Maka usahanya itu apa? Akan tetap ya abadi bersamanya. Itu amal soleh yang dia lakukan, pahalanya akan apa? Menyertainya. Ya hingga nanti apa? Ketika seorang hamba ya di dalam alam kuburnya, seorang hamba sebagaimana antum ya atau kita ketahui sekalian, ya seorang hamba apabila telah meninggal maka terputuslah amalannya, kecuali nanti dia akan membawa apa? Amal soleh yang dia lakukan. Hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi wa yabqa as-sa'yu lahu bi baqaihi wa yantafi bihi sahibuhu. Ya sehingga orang yang melakukan itu apa? Akan mengambil manfaat, akan mendapatkan manfaat dengan apa yang dia lakukan. Atau kebalikannya, am hiya ghayatun mutmahillah faniya, apakah ya usaha yang dia lakukan itu akan apa? Mutmahillah. Apa tadi mutmahillah? Akan hilang, ya, akan sirna, ya, akan musnah. Kenapa? Ya karena apa? Rusaknya apa yang ada di dalam hati. Atau apabila seorang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya melakukan ibadah karena riya kepada manusia dan yang semisalnya,
ya itu yang akan apa? Menjadikan ternyata dari apa yang dia lakukan ya hilang, sirna, musnah, ya faniyah, itu akan hilang sehingga apa? Fayabtul as-sa'yu, ya sehingga apa? Batallah dari apa yang dia ya usahakan bibutlaniha, ya karena ya batalnya amalan tersebut, yaitu dengan apa? Yaitu tadi bisa dengan kesyirikan, ya bisa dengan pembatal-pembatal amalan yang lainnya. Wayat mahil biitmahiliha, ya sehingga apa? Hilang, sirna, ya dengan hilangnya. Maka wahada kullu amalin, maka ini semua yaitu setiap amalan yang dikehendaki dengannya selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bihadal wasaf, yaitu dengan sifat ini, ya maka apa? Kalau dikehendaki selain wajah Allah Subhanahu wa taala maka akan hilang, ya maka akan sirna. Walihada fassalallahu taala al-amilin, sehingga Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala fassala, itu membedakan ya amalan orang-orang yang beramal, wa wasafa a'malahum, diberikan tafsil, itu berikan pembeda, ya yaitu apa? Fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang a'ta, yaitu orang yang apa? Ai imma amara bihi minal ibadat al-maliyah, yaitu apa? Orang-orang yang melakukan ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ibadat al-maliyah, dari ibadah-ibadah yang terkait dengan apa? Harta. Ya, yang terkait dengan harta. Fa amman a'ta, ya, baik itu ya zakat, ya zakat itu zakat mal ataupun ya zakat fitri, ya dan yang lainnya dari misalnya apa? Urut tijarah, itu barang-barang dagangan. Kemudian wal kafarat, dan juga kafarah, itu seperti apa? Kafarah sumpah, ya atau kafarah zihar, itu mengatakan bahwasanya ibunya seperti apa? Yang mengatakan istrinya bahwasanya dia adalah seperti punggung ibunya, ya dan kafarah qatl, yaitu kafarah apabila seorang apa? Melakukan ya pembunuhan dengan tidak sengaja misalnya, ya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu sebagaimana ya terdapat pembahasannya. Wa nafaqat, dan juga baik terkait dengan nafaqat, itu terkait dengan nafkah, ya nafkah wajibah atau mustahabbah, yaitu nafkah yang wajib seperti seorang suami memberikan nafkah pada istrinya dan anaknya, ya dan juga apa? Misalnya apa? Mustahabbah yang sunnah, memberikan ya kepada karib kerabatnya, seperti itu. Wasodaqat, ya dan juga sedekah, yaitu sedekah yang wajib atau mustahabbah. Wal infak, dan juga berinfak ya pada jalan-jalan kebaikan, dan juga ya ini tadi ibadah maliyah. Wal ibadat al badaniyah, kemudian terkait dengan ibadah-ibadah badaniyah, itu terkait dengan anggota badan, ya terkait dengan anggota badan seperti sholat. Itu seorang yang melakukan sholat bahwasanya dia apa? Melakukan gerakan-gerakan, ya dari takbir hingga salam, ya maka ini apa? Ibadah, contoh dari ibadah maliyah, kasolah wasaum wa nahwihima, ya dan puasa dan semisal keduanya. Kemudian wal murakkabah minhuma, yaitu yang tersusun dari keduanya, yaitu dengan harta dan juga dengan ya dengan harta dan juga dengan apa? Anggota badan. Itu seorang yang berhaji melakukan umrah, maka ini dua, ya tidak sekadar dia melakukan dengan apa? Anggota badannya, tetapi dia harus apa? Mengeluarkan biaya untuk pelaksanaannya. Ini terkait, jadi tadi ada ibadah, itu terkait dengan maliyah tersendiri. Kemudian apa? Terkait dengan badan tersendiri. Kemudian ada yang tersusun ya dari dua sisi, baik itu maliyah ataupun apa? Ataupun badan. Seperti apa? Haji dan umrah dan yang semisalnya. Kemudian fa amma man ata wattaqa, dan dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya manuhiya anhu, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya atau apa yang dilarang darinya, minal muharramat wal ma'asi, dari apa? Muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan, wal ma'asi, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat, ala ikhtilafi ajnasiha, yang berbeda-beda macam-macamnya. Kemudian wasaddaqa bil husna, ya kemudian dia saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan bil husna, itu membenarkan bil husna, ya di sini apa? Itu Sa'di rahimahullah taala mengatakan ay saddaqa bila ilaha illallah, yaitu dia membenarkan la ilaha illallah. Ini di antara penafsiran. Jadi al husna
Syafi'i rahimahullah taala menafsirkan bahasanya makna al-husna itu adalah la ilaha illallah. Ya, di sana ya di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kemudian beliau meninggal pada tahun 67 Hijriah, ya, kemudian Imam ya Mujahid ya rahimahullah taala, beliau adalah juga termasuk muridnya Ibnu Abbas, yaitu ahli tafsir, ya, meninggal 101, ya, kemudian ya di antara lainnya lagi adalah Imam Ikrimah juga ahli tafsir, ya, wasaddaqa bil khalaf minallah. Jadi makna al-husna ini adalah membenarkan bil khalaf minallah. Itu membenarkan dengan al-khalaf. Apa al-khalaf? Membenarkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tadi memberikan, ya, kemudian bertakwa, kemudian apa? Wasaddaqa bil husna, yaitu membenarkan apa? Ganti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasaddaqa bil husna. Tadi penafsiran Sa'di apa? Al-husna apa? La ilaha illallah. Kemudian di sana, ya, di antara sahabat yaitu Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabari, ya, Imam Tabari rahimahullah taala, ya, beliau adalah salah seorang apa? Mufassir. Ya, salah seorang mufassir, ya, yang meninggal pada tahun 310-an. Ya, 310 beliau menafsirkan bahasanya al-husna itu adalah bil khalaf minallah, yaitu ganti dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenarkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran, ya, Ibnu Abbas, dan sebagaimana kita ketahui Ibnu Abbas doanya Rasulullah SAW apa? Allahumma alimhu fit ta'wil. Ya, ya Allah, ya, alimhu fit ta'wil, itu apa? Ajarkanlah kepada dia, itu hu siapa? Ibnu Abbas fit ta'wil. Maksudnya ta'wil adalah apa? Fit tafsir. Ya, itu dalam apa? Dalam tafsir. Ini doanya Rasulullah SAW. Itu beliau menafsirkan wasaddaqa bil khalaf minallah. Kemudian di sana ada yang menafsirkan bahasanya, ya, al-husna itu adalah bila ilaha illallah. Ya, bila ilaha illallah. Bila ilaha illallah, ya, sebagaimana, ya, disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala. Jadi ulama yang dahulu, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, beliau Abu Abdurrahman As-Sulami, ini ingat enggak tentang Abu Abdurrahman As-Sulami? Itu seorang yang apa? Ketika mendengar hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, kemudian sebagai bentuk, ya, praktek dari hadis tersebut, beliau duduk selama berapa? Ya, sering disebutkan Syekh Bilal, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yaitu beliau apa? Ketika mendengar hadis ini, ya, dari Utsman bin Affan, itu salah seorang perawi Utsman bin Affan, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian beliau apa? Ya, menafsirkan hadis ini bahasanya apa? Beliau, ya, mengajari Al-Qur'an, duduk di masjid, ya, mengajari anak-anak dan yang lainnya itu selama 40 tahun, itu mengajari mereka Al-Qur'an. Ya, ini di antara, ya, keutamaan, ya, bagi orang-orang yang, ya, mengajari manusia yaitu Al-Qur'an, itu kalamullah Subhanahu wa taala. Ini beliau juga, ya, memberikan tafsir, ya, bahwasanya bil husna ini adalah la ilaha illallah. Kemudian, ya, di antara ulama yang lain menafsirkan adalah bil husna sebagaimana yang kita sering dengar juga, yaitu bil husna apa? Dengan bil jannah, ya, dengan surga. Ya, dengan surga. Ini di antara penafsiran al husna. Kemudian wasaddaqa bil husna ay saddaqa bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi min jami'il aqaid ad-diniyah. Ya, itu al-husna bila ilaha illallah, dan apa yang ditunjukkan padanya dari semua al-aqaid ad-diniyah. Itu keyakinan-keyakinan agama. Ya, keyakinan-keyakinan agama, wa ma tarattaba alaiha minal jaza al-ukhrawi. Ya, dan apa yang, ya, terwujud, ya, setelahnya, yang terhasilkan padanya dari balasan-balasan al-ukhrawi. Ya, balasan-balasan nanti apa? Di akhirat. Kemudian fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan apa? Ya, sungguh kami akan apa? Memudahkan baginya al-yusra. Yaitu al-yusra, yaitu nusahil alaihi amrah. Kami akan apa? Memudahkan baginya urusan-urusannya.
Ya, jadi amrohu di sini ya, ini di antara kaidah juga, amroh di sini mufrad atau jamak? Mufrad. Ya, apabila diidhofahkan maka maknanya apa? Bisa bermakna apa? Jamak. Jadi apa? Amrohu kan mufrad kan? Satu. Tapi ketika dijamak apa? Diidhofahkan dengan domir, ini akan bermakna apa? Jamak. Ya, yaitu umurohu. Bisa semakna dengan itu. Jadi apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan nusahil alaihi umurohu. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan atau kami akan memudahkan baginya apa? Ya, urusan-urusannya. Ya, jadi tidak hanya satu urusan, tetapi apa? Banyak urusan yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seorang apa? Man'ato, yaitu orang yang memberi ya dari apa yang diwajibkan, baik itu nafkah, ya, baik itu zakat, baik itu apa? Kafarah, ya, dan infak, ya. Kemudian apa? Wattaqa, kemudian dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna, ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka ini balasannya adalah akan dimudahkan ya kepadanya, yaitu urusannya. Wa naj'aluhu muyassaran lahu kulla khair. Kemudian apa? Wa naj'aluhu. Kemudian kami akan menjadikan ya baginya ya muyassaran lah. Itu dimudahkan baginya apa? Kulla khair. Ya, semua kebaikan akan dimudahkan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, diringankan kakinya ya dalam ya beribadah menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diringankan tangannya apabila apa? Misalnya ingin berinfak dan yang semisalnya, atau ingin apa? Memberikan pertolongan pada saudaranya, ini akan ya diberikan balasan dengan apa? Kemudahan dalam perkara-perkara kebaikan. Kemudian apa? Wa muyassaran lahu, ya, dan akan dimudahkan baginya apa? Tarka kulli syarrin. Akan dimudahkan padanya apa? Untuk meninggalkan semua kejelekan. Ya, jadi apabila langkah kakinya menuju perkara yang diharamkan akan dipalingkan. Tangannya akan melakukan apa? Pukulan yang apa? Diharamkan, maka akan dipalingkan. Yaitu bagi orang yang apa? Memberi ya dari apa yang wajib baginya dan juga bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan al-husna, maka akan dimudahkan baginya urusan-urusannya. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil ya bima umira bihi, dari apa yang diperintahkan padanya, fatarakal infak al wajib, kemudian dia meninggalkan yaitu apa? Mengeluarkan infak yang wajib, wal mustahab, yaitu infak yang wajib ya, baik ya zakat dan yang tadi telah disebutkan, baik yang mustahab ya dari infak yang mustahab, walam tasmah nafsuhu bi ada ima wajabalillah, dan apa ya hatinya atau jiwanya itu tidak ya merasa mudah, ya tidak merasa mudah dalam ya merasa keberatan di dalam menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, wastaghna anillah. Kemudian dia apa? Merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Fataraka ubudiyatahu janiban, kemudian apa? Meninggalkan ya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di samping ya di satu sisi, ya di satu sisi, walam yara nafsahu muftakiratan ya ghayatal iftikar ila rabbiha. Kemudian dia apa? Dia memandang dirinya apa? Ya tidak fakir, tidak butuh dengan sebenar-benar apa kebutuhan pada Rabb-nya. Ya, maka balasannya nanti akan kita baca. Alladzi la najata laha wala fauza wala falaha illa bi ayyakuna wa mahbubuha wa ma'buduha. Ya, maka padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan memberikan keselamatan baginya. Bahwasanya la najah, ya, tidak ada kesuksesan, ya tidak ada keselamatan, ya la najata laha wala fauza, tidak ada kemenangan, wala falah, yaitu kemenangan, melainkan bahwasanya seorang hamba itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ya mahbubah, itu ya yang dicintainya, dan juga yang ma'budah, dan juga yang berhak disembah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya alladzi ya taksuduhu wa tatawajjahu ilai. Yang apa? Jiwa ini apa? Menunjukkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengarah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa?
wa kadzdzabal bi husna. Ya, dan orang yang apa? Mendustakan dengan husna, yaitu bima aujaballahu alal ibad at-tasdiq bihi minal aqaid al-hasanah. Yaitu al-husna di sini, ya, dia mendustakan al-husna yaitu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba untuk apa? Ya, untuk membenarkannya. Ya, dari akidah-akidah yang benar. Ya, maka apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil usra. Kebalikan dari yang di muka. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ya memudahkan padanya, tetapi kemudahan di sini adalah kemudahan kepada apa? Yaitu kepada kesengsaraan. Kemudahan kepada kesulitan. Jadi apa? Langkahnya akan dimudahkan pada perkara maksiat. Langkahnya akan dimudahkan pada perkara yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang hamba itu akan dipalingkan, ya, dipalingkan langkahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya apa? Ya, wasanu yasuru lil usra, yaitu lil halatil usrah. Kepada keadaan yang susah, wal khisal adzamima, dan juga khisal yaitu akhlak yang tercela. Ya, bi ayyakuna muyassaran lisar aina makan. Ya, bahwasanya dia akan dimudahkan baginya ya dari kejelekan dimanapun dia berada. Naudzubillah. Ya, wa muqayyadan lahu af'alal ma'asi, dan akan digerakkan ya baginya apa? Af'alal ma'asi. Ya, akan digerakkan padanya apa? Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yaitu keselamatan. Mungkin adzan dulu. Siapa yang adzan? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan ya, mungkin kalau bisa selesaikan biar cepat karena
Dan ini sudah kita baca pada kesempatan yang sebelumnya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, wa ma yughni anhu maluh. Ya, dan tidaklah ya akan bermanfaat padanya hartanya. Yani alladzi atghahu wastaghna bihi. Jadi orang yang kadzab, ya, tadi orang-orang yang mendustakan al-husna, kemudian dia bakhil ya dari apa yang menjadi kewajibannya, wastaghna, dan juga merasa cukup, ya, tidak merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak butuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, ya, fasanuyassiruhu lil usra. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan padanya kepada keburukan. Dan kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidak apa memberikan manfaat padanya hartanya. Alladzi atghahu wastaghna bihi, yang dia telah apa melampaui batas dan dia apa merasa cukup dengannya. Ya, wa bakhila bihi, dan dia bakhil dengannya. Idza halak, itu apabila dia binasa, ya, apabila dia mati, ya, maka tidaklah ya akan bermanfaat kepadanya. Fa innahu la yashabuhu illa amaluhu as-salih. Karena tidaklah menyertai seorang, ya, yashab itu adalah maksudnya apa? Menyertainya, tidaklah menyertainya melainkan apa? Amalnya yang saleh. Jadi yang akan menyertai hamba, ya, terlebih nanti di alam kubur, kemudian nanti di akhirat, itu adalah amalnya yang saleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan ya mencuti mencontoh Rasulullah SAW, ya, dan memiliki keyakinan itu akidah yang benar. Ya, illa amalahu as-salih, sebagaimana syarat dalam diterimanya amalan. Wa amma maluhu, adapun hartanya, ya, alladzi lam yukhrij minal wajib, ya, atau lam yukhraj minhu al wajib, dan adapun hartanya yang tidak dikeluarkan darinya yaitu kewajiban, fa innahu yakunu wabalan alaih, maka sungguhnya hartanya itu akan menjadi wabalan alaih. Apa wabal? Akan menjadi apa wabal? Akan menjadi petaka baginya, ya, akan menjadi musibah baginya. Ya, idza lam ya yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an. Apabila seorang itu apa tidak ya melakukan darinya atau mengajukan atau tidak apa mempersembahkan, yuqaddim mempersembahkan darinya untuk akhiratnya sedikit pun. Jadi harta yang dia miliki ya akan menjadi petaka baginya, akan menjadi musibah baginya. Ya. Kemudian ini sudah ganti pembahasan, ya, inna alaina lal huda. Ya, sungguhnya alaina lal huda. Sungguhnya atas kami yaitu Allah Subhanahu wa taala lal huda. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang ya memiliki petunjuk, yang berikan petunjuk. Ai innal huda al mustaqim tariquhu. Ya, jadi huda al mustaqim, yang petunjuk yang lurus itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Yusilu ilallah, itu akan menghantarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudni min ridahu, dan akan apa? Yudni, itu mendekatkan seorang hamba pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammad dolal, adapun kesesatan, ya, faturukun masdudah anillah. Ya, maka jalan-jalan, ya, adapun kesesatan itu adalah merupakan jalan-jalan yang masdudah. Itu jalan-jalan yang tertutup, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. La tusilu ya sahibaha. Tidaklah jalan-jalan tersebut menghantarkan pada para pelakunya melainkan apa? Illa li adzab asyadid, melainkan akan mendapatkan adab yang syadid dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguhnya lana itu milik Allah Subhanahu wa taala al akhirah. Ya, itu akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ula. Apa wal ula di sini? Apa wal ula? Kehidupan dunia. Jadi ada akhirah al ula. Di ula itu maksudnya apa? Kehidupan dunia. Itu yang pertama. Ya, maksudnya yang pertama adalah itu adalah kehidupan dunia. Ya. Wa innalana lal akhirata wal ula. Ya, milkan wa tasarrufan. Jadi milik, ya, milik Allah Subhanahu wa taala akhirat dan dunia ini. Ya, wa tasarrufan, Allah lah yang mengatur. Laisa lahu fihi ma musyarik. Ini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala pada akhirat dan dunia ini musyarik. Itu apa? Yang menyekutuinya. Itu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah ya adalah pemiliknya. Ini dunia dan akhirat itu adalah milik
ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga fala yarghab, ya maka hendaklah ya memiliki keinginan ar-raghibun ilaihi fit talab, ya maka hendaklah memiliki keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari, ya dalam mencari apa? Dalam mencari bekal, ya karena kita ya kehidupan di dunia ini adalah ya tempat kesempatan kita untuk bercocok tanam, ya kesempatan kita untuk ya menanam, ya baru kita akan tuai nanti apa? Ya di akhirat, ya maka barang siapa yang dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan. Adapun barang siapa yang menanam yaitu keburukan, maka ya dia akan menuai dengan keburukan. Ya bagaimana seorang yang menanam duri kemudian akan berharap kemudian akan tumbuh darinya ya tumbuh darinya buah yang baik. Ya, karena duri yang ditanam. Maka hendaknya fal yarghab ar-raghibun ilaihi fit talab. Maka hendaklah memiliki keinginan orang-orang yang berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari. Wal yanqati rajauhum, ya, dan terputus ya supaya memutus rasa harap mereka anil makhlukin. Ya, dari makhluk. Ya, kenapa? Karena seorang yang berharap pada makhluk ya biasanya akan kecewa. Ya, ini banyak yang terjadi bahwasanya ketika seorang ya menggantungkan dirinya pada dunia, menggantungkan dirinya kepada makhluk, maka akan banyak kecewanya. Maka hendaknya seorang itu mengharapkan ya rasa harapnya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan kecewa. Kalau yang diharapkan manusia serba kurang ya, serba ya ada perasaan, serba ada emosi dan yang semisalnya, nanti menyelisih dari apa yang diminta, misalnya sudah diputus ya berhenti. Ya, dikatakan misalnya sudah saya putus ya biayamu, pembiayaanmu dan yang semisalnya. Ini apabila berharap ya kepada manusia, ya banyak seorang itu akan kecewa dengannya. Akan tapi kalau berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia tidak akan kecewa. Kemudian fa'angdartukum narang taladha. Kemudian ya aku akan ingatkan kalian, aku akan takut-takuti kalian dengan naran taladha, yaitu tastair. Watatawaqat, itu api yang taladha. Itu semakna ya, taladha ini ya bisa sinonimnya taladha bermakna tastair. Ya, tastair juga menyala atau tastail ya, pakai shin ya, ain lam itu juga maknanya sama. Ya, ini diantara sinonim sebagai ya tambahan ya mufradat. Ini sama semua. Watatawaqat ini juga semakna. Jadi dari satu fiil bisa ada ya beberapa fiil yang lainnya yang sama maknanya. Ya, mana yang sering digunakan bisa untuk melatih ya tambahan mufradat. Ya, tastair ya, watatawaqat, wataladha, kemudian tastail ini juga semakna, semuanya adalah menyala. Ya, la yaslaha illal asqa. Tidaklah akan memasukinya melainkan orang yang ya celaka, orang-orang yang paling celaka. Dan orang-orang yang paling celaka ya alladzi kadzdzaba, itu orang-orang yang mendustakan bil khabar, itu mendustakan ya berita ya tentang itu tadi dari apa yang disebutkan dari akidah yang sahihah ya, keyakinan agama ya yang benar, kemudian dia dustakan, watawalla, kemudian dia berpaling ya dari anil amr, dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala berpaling ya, kemudian menuju maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan dalam neraka. Wa sayujannabul atqa, kemudian kami akan jauhkan itu orang yang paling bertakwa. Ya, dan siapa orang yang paling bertakwa? Atau orang yang bertakwa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu orang yang memberikan hartanya ya untuk yatazakka, yaitu untuk ya membersihkan dirinya. Bi ayakuna qasduhu bi ya tazkiyatan nafsi. Itu bahasanya tujuannya ya adalah untuk mensucikan dirinya. Ya, tazkiyah ya nafsi, wa tathhiraha, dan juga untuk membersihkannya minad dzunub wal uyub. Ya, dari dosa-dosa dan uyub. Makanya ada kewajiban zakat, itu adalah bentuk sebagai bentuk pensuci ya dari harta. Begitu pula zakat fitri ya, itu selain untuk memberikan makan pada fakir miskin, juga untuk pembersih ya dari adanya Allahu ya, dari perkataan kotor ya, atau ya dari
perbuatan yang tidak semestinya. Kemudian qasidan bi wajh Allah taala, itu memaksudkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hada ala annahu idza tadammana al-infaq al-mustahab ya taraka wajib. Maka fadalla hada. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang itu menanggung infak al-mustahab ya, maka dia akan meninggalkan apa yang wajib. Kenapa? Kadang seorang ingin melakukan infak yang mustahab, tapi dia sendiri meninggalkan infak yang wajib baginya. Ya, ingin berinfak tapi ya untuk orang lain ternyata meninggalkan kewajiban yaitu dari infak atau nafkah kepada keluarganya. Ya, ini ya ada terjadi ya seperti kadainin wa nafaqah wa nahwihima, seperti hutang dan nafaqah, itu nafkah dan selain ya dari keduanya. Fa innahu ghairu masyru', maka yang semisal ini ya tidaklah disyariatkan seorang memiliki kewajiban ya tetapi dia melakukan perkara yang disunahkan. Yang didahulukan dulu seharusnya adalah perkara yang wajib ya, baru yang sunnah. Fal takunu atiyatuhu marduda inda katsiri minal ulama. Ya, maka pemberiannya tersebut itu tertolak menurut kebanyakan dari ulama. Li'annahu la yatazakka. Ya, dikarenakan dia tidaklah mensucikan dirinya dengan bi fi'lin mustahab. Dengan melakukan fi'il yang mustahab, yaitu amal yang sunnah atau infak yang sunnah, ya yafutu alaihi al-wajib. Sedangkan ya, dia terluputkan padanya yang wajib. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Ya, wa ma li ahadin, maka tidaklah ada seorang pun yang seorang yang memberikan suatu nikmat ya padanya yang harus dibalasnya. Itu laisa li ahadin minal khalaq. Ya, tidak ada seorang pun dari khalaq ala hadzal atqa, yaitu atas hadzal atqa, yaitu atas orang yang bertakwa ini suatu nikmat. Ya, dari suatu nikmat tujza, yaitu yang harus dibalas. Illa waqad kafa'ahu biha. Melainkan ya sungguh dia telah ya memberikan mukafaah, yaitu memberikan ya balasan. Warubama baqiya lahu al-fadl. Bahkan ya tidak hanya membalas tetapi ada kelebihan. Ya, ada keutamaan wal minnah 'alan nas. Ya, memiliki kelebihan ya atas manusia. Fatamahat abdan lillah. Maka tamahat, yaitu murnikanlah ya engkau sebagai hamba karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya makanya seorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ya niatnya karena Allah, tidak mengharapkan ya balasan dari manusia, tetapi ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah merupakan li'annahu raqiqu isani. Karena ini merupakan ya kelembutan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala wahdah. Itu semata. Wa amma man baqiya alaihi ni'mah linnas, adapun ya orang yang masih ada padanya ya dari kenikmatan ya kepada manusia, lam yajziha ya wa yukafi'uha. Misalnya manusia itu tidak membalas ya, tidak yukafi dengan yajzi semakna ya membalasnya. Fa innahu la budda ayatruka linnas, sudah biarkan saja ya, enggak usah diungkit-ungkit dari apa yang dia telah berikan pada manusia. Kenapa? Ya karena itu akan merusak keikhlasannya. Ya sehingga ya apabila seorang ya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengundat-undat ya dan menyakiti. Ya, mengundat-undat dan menyakiti. Sehingga bahwa yaf'alu lahum ma yanqud ya ma yanqis ya, dan melakukan untuk mereka apa yang akan ma yunqis ikhlasah, yang akan mengurangi keikhlasannya. Maka hendaknya diperhatikan. Maka wahadil ayah, maka ayat ini wa in kanat mutanawilatan di Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya sekalipun ayat ini sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwasanya ayat ini turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ya ma'ruf bahwasanya diketahui beliau radhiyallahu taala adalah seorang yang dermawan. Ya, setelah ya kita semua mengetahui setelah Rasulullah SAW, karena menginfakkan semua hartanya untuk Rasulullah SAW. Ya, bal qad qil innaha nazalat fi sababih. Bahkan dikatakan ada pendapat ini turunnya sababul urud dari hadis ini adalah ya Abu Bakar As-Siddiq, fa innahu radhiyallahu ta'ala ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Maka ya tidak ada ya kepada seorang pun
Ya, ada di sisinya dari suatu kenikmatan yang ya tujza, itu dibalas. Sampai wala Rasulullah SAW, melainkan ya di sini nikmat yang kita tidak bisa membalasnya itu adalah nikmat Rasulullah SAW yang menyampaikan ya pada kita sekalian agama Islam ini. Ya, nikmat yang kita tidak bisa ya membalasnya. Terkadang seorang bisa membalas kenikmatan, ya membalas kebaikan kepada orang yang memberikannya. Ya, tetapi nikmat ini yaitu nikmat Rasul ya yang tidak mungkin kita untuk membalasnya. Ya, illa nikmat ar-Rasul allati la yumkinu jazauha. Ya, tidak mungkin untuk membalasnya. Wa hiya nikmatud dakwah ila dinil Islam, yaitu nikmat dakwah kepada agama Islam. Dan juga apa ta'lim al-huda wa dinil haq. Ya, pengajaran, petunjuk dan juga agama yang benar. Wa inna lillahi wa rasulih al-minnah ala kulli ahadin. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu apa? Ia telah memberikan nikmat pada kita ya sekalian. Ya, tidak terkecuali. Ya, bahasanya kita apa? Mendapatkan kenikmatan yang sangat agung ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga menunjuki kita sekalian pada ya petunjuk dan kebenaran. Minnah la yumkinu lahu jaza wala muqabalah. Itu nikmat yang tidak mungkin untuk jaza. Ya, laha jaza ya padanya apa? Jaza balasan wal muqabalah wala muqabalah. Tidak mungkin untuk apa? Diberikan muqabalah. Yaitu dibalas. Fa innaha mutanawilatun ya likulli man ittasafa bihadzal wasf al-fadil. Maka ini mengandung atau terkandung dalamnya bagi siapa saja yang memiliki dengan sifat yang mulia ini, falam yabqa li ahadin alaihi minal khalqi ni'mah tujza. Maka tidak ada seorang pun ya padanya ya dari manusia itu suatu kenikmatan yang harus atau wajib dibalas. Wa bagiyat a'maluhu khalisah lillah liwajhillah. Ya, maka tersisalah ya amalan-amalan seorang itu apa? Ya, ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Walihada qal, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman illa batigha wajhi rabbil a'la, yaitu melainkan orang yang mengharapkan yakni wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wala saufa yarda, maka dia akan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadal atqa bima yu'tihillah min anwa'il karamat wal mathubat walhamdulillahirabbil alamin. Maka ini orang yang bertakwa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari kemuliaan-kemuliaan dan pahala, ya maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ini kita telah selesaikan tafsir dari surat Al-Lail dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang ya kita akan ya melanjutkan pada tafsir surat Asy-Syams. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.